kali ini saya bersama seseorang yang sedang dimusuhi oleh netizen di Indonesia, bahkan juga yang di luar negeri, gara-gara pernyataan kontroversialnya tentang sepak bola, tentang timnas, tentang STY yang belum lama ini terjadi. Siapa dia? Mas Haruna Sumitro, XO PSSI Persatuan Sepak Bola Indonesia. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasane dimusuhi netizen se-Indonesia? Ya, tentu tidak enak ya, karena ini kan alam lain ya, alam lain dari alam realita. Karena saya tidak bermedia sosial, ya dampaknya itu pada keluarga, karena ini menjadi framing dan ada upaya kemudian melakukan teror pada anak dan istri saya di media sosial, ya saya harus menjaga mereka, itu aja. Secara pribadi saya tidak cukup risau, karena saya malah justru nggak ngikutin dan punya medsos, nggak punya medsos, Instagram nggak punya, Facebook nggak punya. Kemudian ya tahu saya telepon itu aja, SMS itu aja kan, maksimal WA kan. Sehingga ketika ada media-media yang kemudian melakukan konfirmasi saya karena ada ledakan seperti itu, Haruna out dan lain sebagainya, ya saya menghikmahkan bahwa ya terjadi hari gibah nasional. Ya saya bersyukur dalam tanda kutip dosa-dosa saya dikurangi lah karena digibah orang kan, itu. Tapi anak-anak sama istri terganggu ya? Ya mereka lapor saya cukup terganggu karena akun mereka diserang habis-habisan, yang mereka ya, tapi alhamdulillah karena mereka juga sudah tahu dengan profesi saya, ya dinikmati juga kan dengan keadaan ini kan gitu. Tapi ngomong-ngomong, kapok nggak bikin pernyataan kontroversi? Saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu kontroversi, karena bagi saya sehari-hari saya seperti ini, ngomong ya apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya karena ini kebiasaan, ya, karena habit saya, ya saya biasa-biasa saja. Nggak ada yang luar biasa dari pernyataan saya, karena saya sudah membaca dan melihat ulang semua tayangan itu, dan sekarang ini memang saya lihat yang nggak fair itu beberapa akun yang membuat viral itu adalah mengcropping pernyataan saya yang sensitif, yang kemudian itu tujuannya adalah menaikkan rating mereka, menaikkan follower mereka. Ya itu kan berarti kan saya memberi rezeki juga sama mereka kan, gitu aja, disyukuri aja. Jadi sebetulnya Mas Haruna nggak menganggap itu kontroversi ya? Nggak ada yang kontroversi. Apa yang kontroversi? Karena apa yang saya lakukan, tidak melakukan ujaran kebencian, tidak kemudian melakukan penistaan terhadap sesuatu. Saya juga tidak melakukan ibaratnya kekerasan luar biasa. Nggak ada yang luar biasa, karena itu kan perbincangan seperti ini, perbincangan dengan teman, perbincangan seperti ngopi-ngopi bareng, ya nggak ada yang luar biasa, nggak ada yang direkayasa, nggak ada yang ditujukan untuk apa kan gitu. Itu artinya yang disampaikan oleh Pak Haruna kemarin sebetulnya faktual tentang misalnya Sintayong, ya, yang sebetulnya itu bukan prestasi lah kalau kemudian runner up itu, gitu ya? Itu faktual sekali, karena yang saya sampaikan kan sebetulnya konteksnya itu menyampaikan bahwa hari itu ada evaluasi bersama-sama STY. Dan kemudian saya menyampaikan sesuatu, membuat STY tersinggung. Nah, kalimat tersinggung inilah kemudian di cropping luar biasa, bahwa saya seolah-olah menyerang STY untuk kemudian tujuannya adalah mengganti STY. No, tidak ada sama sekali pernyataan saya seperti itu. Sehingga kontekstual sekali apa yang saya sampaikan itu fakta di lapangan seperti itu. Saya menyatakan bahwa Indonesia sudah 6 kali menjadi runner up, gitu kan. Dilatih pelatih asing pernah, dilatih pelatih lokal pernah. Jadi
itu bukan hal yang luar biasa kan gitu kan. Jadi disitulah kemudian dikotak-katok-matok bahwa wah ini Haruna ini bagian dari orang-orang lama yang kemudian ingin mempertahankan ini, ingin menyerang STY dan lain sebagainya, akhirnya kotak-katok-matok gitu aja. Gitu. Akan tetap kritis ya untuk mengevaluasi persepak bolaan Indonesia. Ya tentu ini adalah bagian tugas dari saya ya sebagai eksekutif komite yang dipilih oleh Kongres. Sekali lagi saya dipilih oleh Kongres, saya harus mempertanggungjawabkan kepada yang memilih saya, yang saya harus mengkritisi apa yang kira-kira tidak sesuai dengan kaidah-kaidah normal di dalam sepak bola Indonesia kan itu. Jadi kritis itu ya keharusan daripada seorang yang dikasih amanat itu kan gitu kan. Gitu. Setelah rame itu pernah dipanggil Pak Ketum, Pak Iwan Bule? Ya bukan dipanggil, kalau ketemu berkali-kali kan gitu. Terakhir saya bersama beliau di NTT 3 hari dan ya Ketum di NTT pun saya juga diperkenalkan oleh Ketum, ini orang yang paling viral dan kemudian masyarakat juga di NTT begitu rupa mengenal media sosial sehingga Pak Ketum memahami apa yang terjadi di dinamika yang ada di kepengurusan Esko itu kan gitu kan. Tidak dimarahi ya? Enggak pernah beliau sampai, karena apa yang saya sampaikan juga beliau paham dan karakter apa yang saya lakukan juga tiba-tiba aja dia kaget dan heran bahwa kok bisa begitu ya, apa yang kita sampaikan di rapat kok kemudian jadi konsumsi publik yang ramai begitu kan gitu kan. Jadi selama ini baik-baik saja, tidak ada yang kemudian membuat beliau tersinggung dan marah gitu, tidak ada. Enggak, sebetulnya siapa sih yang membawa hasil rapat evaluasi itu ke publik yang pertama kali, siapa sih? Enggak, sebetulnya saya tidak dalam posisi membocorkan atau menjadi juru bicara PSSI pada saat itu. Saya di dalam diskusi di podcast itu saya hanya menyampaikan bahwa barusan ada rapat evaluasi yang saya terlibat di dalam itu. Di dalam rapat itu saya menyampaikan beberapa pandangan perspektif saya, yang kemudian dari pandangan saya itu membuat STY tersinggung. Kalimat tersinggung itu sampai dengan hari ini saya tidak tahu kenapa STY tersinggung dengan ucapan saya. Apakah itu diterjemahkan berbeda oleh penerjemahnya? Apakah itu penerjemahnya kemudian membuat kata kalimat yang berbeda dari konteks yang saya pahami? Sampai sekarang saya tidak paham itu. Bisa jadi begini, Kut, kamu dibilang sama orang itu enggak juara sama saja, kan pasti tersinggung. Kamu dibandingkan sama pelatih yang dulu Luis Milla, kan pasti tersinggung. Padahal konteks saya itu adalah menjelaskan, Kut, Anda terpilih waktu kita rapat di Malaysia waktu itu untuk menggantikan seorang Luis Milla yang hari itu ketika kita memilih, Luis Milla juga menjadi top hitnya netizen. Stay Luis Milla, save Luis Milla dan lain sebagainya. Nah, hari itu puncak harapan tinggi dari netizen itu Luis Milla dipertahankan. Tetapi PSSI memilih Anda, kan gitu kan. Nah, kenapa kemudian PSSI memilih Anda? Karena kita kepingin ada harapan lebih dari apa yang dilakukan Luis Milla. Tentu saja Luis Milla pernah runner up, tentu kita kepingin juara. Waktu itu Anda agree, setuju, oke. Karena kita juga punya harapan yang sama, PSSI punya harapan yang sama, STY punya harapan yang sama, kita harus juara dong, kan gitu kan. Nah, kalimat ini saya tidak tahu diterjemahkan apa oleh translatornya. Kemudian translatornya balik mengatakan bahwa ku cukup tersinggung dengan ucapan Pak Haruna. Loh, saya balik bertanya, tersinggung yang mana, yang poin mana? Ini enggak pernah dijelaskan. Nah, kalimat inilah yang kemudian di-cropping oleh netizen atau oleh akun tertentu, kemudian membuat seolah-olah Haruna ini nyerang STY dan STY mau dipecat kan gitu kan. Padahal bukan itu konteksnya. Kita tidak dalam posisi pecat-memecat,
tidak dalam posisi apa itu namanya negosiasi ulang dan lain sebagainya, tidak ada itu. Dengan STY ketemu belum? Udah ketemu belum? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Setelah rame-rame itu? Belum. Nggak ada upaya untuk konfirmasi, klarifikasi kepada STY? Bagi saya percuma juga, karena mengklarifikasi atau mengkonfirmasi itu kalau masih dengan perbedaan bahasa, perbedaan kultur kan pasti beda juga konteksnya. Mungkin STY hari ini dilapori oleh penerjemahnya atau translatornya berbeda dari situasi yang ada ini kan berbeda. Ya. Sehingga poinnya adalah persoalan yang utama di sini di tim nasional adalah persoalan komunikasi. Baik komunikasi STY tidak memahami bahasa-bahasa yang kita kita pergunakan sehari-hari karena STY nggak ngerti bahasa Indonesia, maupun komunikasi informasi antara keinginan dari pelatih dengan klub kan gitu kan. Yang ini sampai hari ini tidak terpecahkan itu kan gitu. Tapi secara personal Pak Haruna melihat STY itu bagaimana sih? Artinya kompetensi teknisnya, kemudian selain soal bahasa tadi, misalnya apakah dia lebih punya potensi untuk membawa timnas kita lebih baik? Sebetulnya ini menarik ini. Ya, itulah yang sebetulnya ingin kita dalami dalam rapat evaluasi itu. Saya ingin sampaikan kepada Coach STY waktu itu, kalau memang metode yang Anda pakai ini benar dan bisa membawa Indonesia ini lebih baik dalam prosesnya, ya kita harus komunikasikan bahwa klub itu harus melakukan seperti ini. Ini contoh kecil yang saya sampaikan waktu itu. Klub ini melatih fisik pemain, faktanya adalah ketika masuk ke tim nasional, ketika dia bertanding hanya bertahan sampai 60 menit, kan gitu kan. Artinya bahwa resources dari klub masuk ke tim nasional ini kan berarti di klubnya ada yang masalah kan gitu kan. Nah sekarang setelah STY latih, nggak masalah itu di klubnya dengan di timnasnya atau beda? Itu yang saya katakan ekosistemnya tadi itu. Artinya ketika STY melatih, tim nasional kita luar biasa. 90 menit atau 2 kali 45 menit, tim nasional kita bertahan secara Spartan. Contoh nih ketika lawan Singapura, yang akhirnya bisa menang. 2 kali 45 menit sampai perpanjangan 2 kali 15 menit, berarti 90 ditambah 30, 120 menit. Pemain kita Spartan masih bertahan, fisiknya menjadi bagus. Beberapa hari berikutnya dia bertanding juga masih bertahan bagus. Artinya bahwa ketika ditangani STY, faktanya fisik pemain bagus dan itu diakui secara jujur oleh pemain-pemain. Nah, kalau itu kemudian yang terbaik, saya minta itu mengkomunikasikan kepada pelatih di klub bahwa cara melatih yang fisik yang benar itu seperti ini kan gitu kan. Loncat-loncat tangga dan lain sebagainya. Ini kasih tahu, informasikan. Jadi seharusnya STY tidak hanya fokus ke timnas, tapi kemudian mengkomunikasikan problem. Itulah yang saya katakan ekosistem tadi itu kan, ekosistem itu. Nah, ekosistem tim nasionalnya harus terbentuk. Tidak bisa kemudian tim nasional berjalan sendiri, klub berjalan sendiri. Tidak bisa, dan karena apa? Resources utamanya itu ada di klub itu. Kalau apa yang dilakukan oleh klub ini berbeda yang apa yang dilakukan oleh tim nasional, tentu tim nasional akan merasa keberatan kan? Karena apa? Waktu tim nasional tidak banyak. Dia hanya mengambil dari setelah kompetisi. Mestinya di tim nasional nggak ada TC-TC lagi karena kompetisi sudah jalan dan kemudian mereka sudah terbentuk fisiknya, mereka sudah ada jam bertandingnya. Ketika masuk tim nasional ya tinggal latihan taktikal apa yang diinginkan oleh klub, oleh pelatih tim nasionalnya, filosofinya apa diterapkan kan begitu. Tapi sebetulnya untuk membangun ekosistem pelatihan itu tanggung jawabnya pelatih timnas atau PSSI karena untuk mengkomunikasikan ke klub-klub itu. Tentu ini adalah mestinya PSSI melalui direktur teknik. Saya karena rapat itu juga ada direktur teknik Indra Safri, itu termasuk saya juga menegur kepada Indra Safri sebagai pelatih direktur teknik. Nah, dengan begitu maka sebetulnya masalah-masalah seperti ini disinkronisasi oleh direktur teknik untuk dibawa kepada
pertemuan bersama. Tapi ketika saya tanya, kenapa you tidak lakukan ini? Faktanya katanya STY yang nggak mau. Tapi di sisi lain STY mengatakan bahwa PSSI tidak pernah ngasih. Ini kan juga repot yang kita apa itu namanya kita temui itu kan gitu kan. Sebetulnya komunikasi antar elemen di PSSI dan klub selama ini gimana sih? Ya apa? Kalau kita bicara forum pertemuan atau instansi pengambil keputusan di PSSI itu semua selama ini berjalan normal-normal saja, bahwa komunikasi antara PSSI dengan klub senantiasa juga masih terjaga. Bahkan sekarang baru kali ini ya saya temui bahwa klub bahkan sampai tingkat grassroots pun punya grup WhatsApp dengan ketua umum langsung. Ketua umum itu bisa bisa tahu tentang perkembangan apa yang terjadi di klub, dan klub bisa komplain langsung. Contoh nih, satu pertandingan yang kemudian pertandingan itu klub merasa salah satu klub merasa dirugikan, dia bisa langsung posting itu di grup itu dan langsung bisa japri kepada ketua umum, dan ketua umum bisa langsung respon terhadap itu. Jadi saya pikir komunikasi selama ini masih berlangsung baik kan gitu kan, tidak ada masalah. Tapi kan kemudian di dalam pembinaan itu kan ada PLI sebagai penyelenggara turnamen kompetisi, kemudian ada PSSI sebagai regulator. Nah, apakah dua-duanya tidak kemudian bersama-sama, karena kompetisi itu kan sangat tergantung juga pada kualitas klub, ya kan? Dan kemudian klub ini menjadi bahan pemasok pemain timnas, ya kan? Nah, sebetulnya bagaimana yang ideal untuk komunikasi agar antara timnas dengan klub ekosistem itu berjalan dengan baik? Nah, di sini yang saya katakan ini terjadi kontraksi ini kan karena ada COVID. Ya. Yang ini yang kadang-kadang orang tidak paham tentang angelnya. Angelnya sekarang ini adalah seolah-olah ada persoalan di dalam PSSI ini. Padahal kalau kita flashback, faktanya adalah 2 tahun kita tidak berkompetisi karena COVID, kan gitu kan. 2 tahun kita tidak berkompetisi karena COVID sehingga membuat kita berhenti dari semua itu. Nah, yang kedua adalah kita tidak punya benchmark, tidak punya referensi, tidak punya jurisprudensi lah gitu, untuk mengambil keputusan apa yang terbaik ketika masa COVID, kan gitu kan. Begitu berhenti 500 hari lebih, hampir 2 tahun, kita harus running lagi dengan kompetisi dan tim nasional. Tentu ini terjadi kontraksi yang luar biasa. Tim nasional tidak siap, apa itu namanya, PT Liga sebagai penyelenggara liga ini tidak juga sigap karena memang tidak punya referensi apapun, sehingga ketika semua keputusan pasti diambil dalam posisi trial and error, kan gitu kan. Trial yang mencoba ini salah, dicoba lagi salah, ya ini faktanya. Bahwa sekarang ini kompetisi berjalan dengan posisi trial and error, ya semua harus pada posisi memaklumi karena memang kita tidak punya benchmark, kan gitu kan. Sekarang ada COVID luar biasa di Bali dan kemudian membuat jadwal kompetisi berantakan. Ya itulah karena memang semua direncanakan dalam posisi trial and error. Tidak ada satu negara manapun yang pernah punya referensi menangani kompetisi di tengah-tengah COVID, kan gitu kan. Tapi di Liga Inggris berjalan dengan baik, ya. Di Eropa berjalan dengan baik. Nah, karena itu itu kan juga harus kita ketahui bahwa proses yang diambil keputusan di sana kan berbeda dengan yang di sini, kan gitu kan. Ya. Contoh, kita mau menghadirkan penonton di stadion sekarang ini setengah mati karena ada instrumen-instrumen lain yang tidak bisa kita pungkiri. Ada izin dari BNPB, ada izin dari kepolisian, ada izin dari Departemen Kesehatan, dan ini tidak mudah. Kita mau trial 25% penonton aja susah. Orang teriak-teriak nih, Eropa sudah ada penonton, ya sama. Kita juga ingin ada penonton, tapi kan faktanya sehari ini kan kita tidak semudah itu, kan gitu kan. Ya, jadi ada banyak hal menarik tentang sepak bola ini, dan Pak Haruna ini sudah dari sejak dulu
berkecimpung untuk ngurusi bola baik di klub maupun kemudian di PSSI, sehingga tahu bagaimana ekosistem persepak bolaan Indonesia berkembang. Tapi kita lanjut berikutnya ya, masih banyak lagi tentang judi, tentang fixing yang selama ini juga menjadi dianggap sebagai kontroversi. Sebetulnya ada isu sangat menarik yang belakangan ini juga mengharu biru netizen dan para penggemar sepak bola Indonesia, yakni keputusan PSSI untuk mundur dari Piala AFF U23. Nah, tapi itu nanti dulu kita simpan. Nah, saya pengen tanya ke Pak Haruna dulu yang terkait dengan sebut saja kontroversi yang dianggap kontroversial oleh para netizen Indonesia saat itu. Misalnya tentang judi, tentang fixing. Itu sebetulnya bagaimana sih? Kok bisa Pak Haruna sendiri setuju kalau kemudian setiap kompetisi di Indonesia itu di dalamnya ada judinya juga? Ya, persoalan setuju nggak setuju itu kan faktanya itu given ya. Jadi persoalan perjudian itu tidak mungkin bisa kita hindari, karena emang itu dunia lain dari sebuah game. Sepak bola itu kan kalau kita mau dalami kan sebetulnya sebuah game yang itu bisa aja game itu kemudian diperjudikan, itu mulai nenek moyang kita dulu sudah ada itu perjudian di sepak bola. Yang mengkhawatirkan itu adalah bagaimana perjudian itu tidak merusak sportivitas di dalam pertandingan, sehingga pertandingan itu bisa berlangsung secara fair, secara menjunjung tinggi fairness itu kan itu. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana persoalan perjudian itu disinyalir hanya persoalan-persoalan kecil, soal suap menyuap, kemudian persoalan pengaturan skor yang sampai dengan detik ini saya belum menemukan satu konstruksi yang besar bagaimana di dalam melihat persoalan perjudian atau match fixing yang ada di sepak bola. Karena itu saya ingin mengajak ke seluruh pihak, baik itu PSSI maupun masyarakat, untuk kemudian memahami bahwa sebetulnya melihat match fixing itu bukan soal temuan yang terjadi di kemarin, contohnya di Perserang-Serang namanya, hanya soal suap menyuap. Padahal sebetulnya yang ada ini pasti ada desain besar bahwa sepak bola Indonesia ini adalah sebuah market yang luar biasa di dalam perjudian, dan omsetnya begitu besar, dan tentu ini akan sedikit akan berpengaruh kepada hasil-hasil pertandingan itu kan gitu kan. Ini yang harus dilihat kan gitu. Kalau di Eropa kan ya saya setuju bahwa kemudian perjudian dalam setiap game itu faktual, pasti ada. Nah, cuman kalau di Eropa itu kan antara sistem perjudiannya dengan sistem sepak bolanya kan terpisah, gitu kan? Sepak bola sebagai game, sebagai objek untuk perjudian. Tapi kan yang dikhawatirkan di Indonesia, ini perjudian ini masuk di dalam sistem atau ekosistem kompetisi di sepak bola itu. Menurut saya hal yang kontradiktif. Saya ingin mendalami itu begini. Tidak mungkin sebuah sistem perjudian itu akan masuk di dalam sistem sepak bola kalau sepak bola tidak terpercaya. Kalau sepak bola jorok namanya, pasti ada match fixing, pasti tidak akan ada judi. Kenapa? Karena tentu kalau pertandingan itu sudah bisa diprediksi si A lawan B menang si B, ya mana mungkin ada perjudian. Akan terjadi sebuah tebak-tebakan atau perjudian itu jika ada trust kan gitu kan. Di mana trust itu bahwa pertandingan berlangsung fair, fight sama-sama, kemudian sulit ditebak hasilnya. Ya inilah perjudian kan gitu. Itulah game. Nah, sehingga
saya katakan bahwa justru ketika ada masuk perjudian di sebuah sistem sepak bola itu, sepak bola terpercaya kan gitu. Hanya saja yang saya hari ini khawatir itu adalah bagaimana sebuah omset besar di dalam perjudian itu tidak berpengaruh kepada apa itu namanya klub. Karena hari ini harus kita akui bahwa sistem di klub itu belum betul-betul kuat. Mungkin kita bisa hitung jari aja sekarang ini klub-klub di Indonesia khususnya di Liga 1 atau Liga 2 yang sistem keuangannya kuat. Nah, dalam tanda kutip bobroknya sebuah pertandingan itu kan diawali dari bobroknya sistem keuangan di klub. Dan telat bayar gaji, bonus tidak menarik, kemudian kesejahteraan jelek. Yang ini akan berpengaruh kepada proses itu. Berarti Pak Haruna percaya kalau kemudian pintu masuk dari perjudian itu sebetulnya di klub? Ya pasti, karena bukan di regulator. Tidak mungkin. Bukan di panitia kompetisi. Tidak mungkin karena panitia kompetisi maupun PSSI ini kan juga ingin menampilkan sebuah pertandingan yang betul-betul fairness, betul-betul menjunjung tinggi asas fair play. Karena itu menjadi pesan utama kita yang harus kita lakukan. Karena dengan pertandingan yang fair, value-nya meningkat, bisnisnya meningkat, tentu pendapatan dari PSSI maupun PT Liga akan meningkat kan gitu kan. Tidak mungkin PSSI maupun PT Liga ini akan merusak dalam tanda kutip sandang pangannya sendiri, tidak mungkin kan gitu kan. Tapi banyak yang bilang katanya setiap musim itu juaranya sudah pasti jauh hari sebelum kompetisi berakhir. Nah, di Indonesia. Ini kan soal godak-gadok madok dalam bahasa Surabaya kan gitu. Jadi saya selama ini bahkan sampai dengan hari ini siapa yang berani bertaruh juara kompetisinya 2021 ini pasti sulit karena persaingan begitu ketat, persaingan begitu hebat. Lah inilah iklim kompetisi yang kompetitif yang sama-sama kita inginkan. Dan tentu kalau kemudian di situ ada trust dari sponsor, ada trust dari televisi, broadcaster, ada trust daripada supporter, tentu akan value-nya akan meningkat dan itu akan jadi bisnis besar kan. Sekali lagi, kalau tadi dari panitia kompetisi tidak memungkinkan itu karena tidak punya kepentingan untuk judi, gitu kan. Kemudian PSSI sebagai regulator juga tidak mungkin masuk. Nah, sekali lagi pintunya hanya di klub. Iya. Perjudian itu. Ya. Nah, sekarang ada temuan kemarin ketika Perserang-Serang melaporkan itu kepada PSSI dan PSSI sudah mengambil tindakan tegas terhadap Football Family, dihukum seumur hidup, dihukum dan lain sebagainya. Yang belum ketemu ini adalah kira-kira siapa yang menjadi pengantar ini. Tentu dalam hal ini bandar atau dikatakan runner gitu, bisa berhubungan dengan klub kan pasti ada penghubungnya. Yang ini yang harus dibuka, yang melaporkan itu juga harus dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban, yang dia harus membuka ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia. Nah, kebetulan itu juga kawan saya, Pak Haji Babe itu, saya ingin dorong dia juga enggak mau buka juga kan gitu kan. Dia hanya melaporkan ada pemainnya disuap, ada pelatihnya dihubungi. Yang ini sampai sekarang menjadi permainannya itu lewat klub atau lewat langsung pemain? Yang saya tahu dari case Serang itu ada SMS atau WA kepada seorang pemain, beberapa pemain, dan pemain ini menjadi agen dari yang hubungi ini. Jika kalah dengan tim tertentu akan ada uang seperti itu dan dijanjikan akan ada tambahan bonus dan lain sebagainya. Ini pintunya dari klub, dan tentu karena pintunya di klub itu karena ada situasi yang tidak baik, tidak kondusif di klub itu kan gitu. Kalau menurut Mas Haruna sebagai ex-us PSSI, bagaimana kemudian memperbaiki klub ini agar tidak menjadi pintu masuk bagi perjudian? Ya, kita kan tahu bahwa klub ini juga entitas bisnis kan gitu. Ya. Karena entitas bisnis ya tentu dia harus
mampu merubah entitas bisnis ini menjadi menarik bagi kalangan bisnis kan gitu kan. Dia harus punya value, punya nilai bisnis yang tinggi agar sponsor ataupun partisipan pendukung itu bisa punya kepercayaan yang baik kepada klub itu. Kalau itu terjadi akan ada kesejahteraan dan kemudian klub tidak akan merugikan kepada pengelola dan ujungnya adalah pemain terjadi juga kesejahteraan kan gitu kan. Nah, kesejahteraan pemain inilah yang harus kita utamakan. Nah, sekarang ini dalam era pasar bebas seperti ini kan tentu ada persaingan. Nah, persaingan itu sebenarnya itu bisnis kan gitu. Kalau hari ini mamanya ada value pemain pada angka tertentu ditawar oleh klub X dan kemudian ini terjadi persaingan, ya itulah bisnis kan gitu kan. Nah, disitulah yang saya katakan kalau ini bertumbuh baik, pemain itu nilainya tinggi-tinggi, kemudian sudah sejahtera, pintu masuk ke situ untuk mengatur-ngatur itu pasti tidak mungkin terjadi kan. Itu aja. Oke, ini menarik, tapi kemudian ada yang lebih menarik lagi. Beberapa hari yang lalu PSSI memutuskan untuk mundur dari Piala AFF U23. Yang menarik adalah satu, bahwa netizen tidak begitu ribut. Kok bisa begitu ya? Padahal ini tontonan yang sangat menarik yang diharapkan timnas bisa berlaga di dunia internasional, terutama di AFF itu. Kalau menurut Pak Haruna gimana sih sebetulnya itu? Sejarahnya itu biasa sih sebenarnya. Ya, karena ini kan STY Lovers ini kan sudah begitu rupa kan gitu kan. STY Lovers ini sudah begitu rupa sehingga apapun keputusan STY, kasarannya begini, kentut aja STY ini dianggap good kan gitu kan. Ini STY kentut good kan gitu kan. STY runner up good kan gitu kan. STY nggak juara good kan gitu kan. STY persatukan mundur good kan gitu. Nah, ini yang saya katakan kebablasan. Yang harus kita sekarang ini lakukan adalah mestinya ada reserve bahwa tidak pasti kemudian yang diambil itu benar. Salah satu contoh tidak ikut dalam Piala AFF U23 ini kemudian dibenarkan secara massal, dibenarkan secara masif oleh netizen mendukung keputusan STY. Keputusan STY benar, keputusan STY ini dalam proses yang baik dan lain sebagainya untuk persiapan ke depan yang lebih baik. Jangan lupa bahwa mundur dari AFF U23 ini menurut saya yang dirugikan justru Indonesia. Satu, pasti ekosistem sepak bola di AFF akan hancur. Karena apa? Indonesia menjadi favorit klub tim favorit yang ada di AFF itu. Ketika Indonesia menarik diri langsung drop skala bisnis yang ada di AFF itu. Nilai bisnisnya langsung drop. Nilai siarnya juga hancur kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, AFF tentu punya tujuan mengadakan turnamen ini. Turnamen ini ditujukan untuk persiapan semua tim yang ada di ASEAN ini untuk menyambut SEA Games yang akan dilakukan November tahun 2022 ini. Artinya bahwa dengan kita tidak ikut menarik diri dalam turnamen usia 23 itu di Kamboja itu, berarti kita tidak punya satu event untuk menguji cobakan kesiapan tim kita untuk SEA Games. Sehingga kita tidak bisa mengukur nih mau SEA Games ini pasti lawannya juga sama, Thailand, Malaysia, Kamboja, Myanmar, itu kan sama aja kan gitu kan. Nah, kalau kita tidak punya standar ukuran di situ, berarti kita datang ke SEA Games dengan target medali emas itu kita juga sulit. Beberapa tahun yang lalu SEA Games di Manila kita runner up, dapat perak kan gitu kan. Nah, artinya bahwa dengan kita tidak ikut serta di AFF U23 itu, yang rugi kita dan AFF kan itu kan. Nah, AFF rugi, kita juga rugi kan gitu kan. Kita nggak punya benchmark untuk kemudian nanti di SEA Games. Untuk SEA Games kan gitu kan. Ini
yang saya katakan bahwa sementara yang kita baca di katanya ini, karena saya juga bukan makhluk media sosial, katanya dukungan kepada STY untuk menarik diri dari turnamen ini luar biasa kan gitu. Luar biasa, padahal menurut saya tidak fair juga kalau kita kemudian memberi dukungan yang salah kan gitu. Tapi kan alasannya menurut STY dan menurut PSSI itu mundur karena para pemainnya tidak lengkap. Ya. Beberapa pemain terkena COVID, pemain utama, ada yang cedera. Sehingga kalau dipaksakan itu melanggar kemanusiaan. Sebetulnya bagaimana sih? Ya. Betul nggak itu? Ini menarik karena dengan dalih itu diterima oleh PSSI dan PSSI mengabulkan permintaan STY, berarti PSSI juga harus mengabulkan ketika ada klub mengalami masalah yang sama untuk tidak ikut kompetisi kan. Liga gitu. 1 misalnya. Liga 1 gitu kan. Berarti menarik ini. Kalau itu yang terjadi, itu bisa dijadikan jurisprudensi atau rujukan bagi klub untuk menarik diri untuk ikut Liga 1 di Bali karena problemnya sama. Katakanlah Persebaya, separuh dari pemainnya kena COVID, terus mundur. Boleh pelatih seperti itu, mundur dari dan itu dikabulkan, kan gitu kan. Itu kan sama, ekosistemnya rusak semua kan gitu kan. Ketika satu klub seperti Persebaya itu menarik diri gara-gara alasan itu, kemudian kompetisi berhenti, dan apa akibatnya? PT Liga akan diklaim oleh sponsor, PSSI akan jauh dari nilai bisnisnya akan jatuh, hancur, dan kemudian tingkat kepercayaan swasta akan hancur dari situ. Tapi dulu kalau kemudian salah satu klub mundur itu kan sanksinya kan berat sekali. Misalnya diskores beberapa tahun, pengurusnya, klubnya nggak boleh main, belum lagi denda dalam bentuk uang. Nah kira-kira timnas ini kena denda nggak? Minimal pasti denda uang ya, minimal pasti denda uang. Tapi denda yang hukuman yang lain saya tidak tahu itu. Minimal pasti dihukum denda uang karena tentu ketika PSSI waktu itu menyatakan keikutsertaan dalam AFF itu, U23 itu kan pasti ada prestasi dan kontra prestasinya. Dan ini yang saya katakan bahwa bahayanya dari keputusan itu akan jadi efek domino luar biasa, bola salju yang luar biasa yang akan bisa dipakai oleh klub untuk jadi alasan. Kalau tim nasional aja boleh tidak ikut AFF, berarti klub boleh dong tidak ikut Liga 1 gara-gara itu kan. Kan problemnya sama. PSSI memutuskan tidak ikut AFF karena ada banyak pemain yang COVID, banyak pemain yang cedera. Problemnya kan sama. Padahal sebetulnya PSSI juga sudah menyiapkan regulasi contingency plan-nya. Ketika pemain tidak mencukupi, maka klub itu boleh memanggil pemain youth-nya. Pemain usia mudanya dipanggil, usia 16, 18, sistem yoyo itu, untuk didaftarkan untuk menjadi pemainnya. Sebetulnya kemarin kalau dipaksakan untuk tetap ikut masih mungkin ya, regulasinya itu ya, memanggil pemain lain ya. Masih mungkin. Sekarang apakah jumlah pemain yang ada sekarang taruhlah kemarin dikatakan ada separuh pemain. Nah, lebih dari separuh pemain yang ada di Indonesia ini di klub Liga 1 itu masih siap untuk dipanggil. Panggil aja, kenapa tidak memanggil pemain-pemain baru untuk didaftarkan kembali ke AFF itu kan gitu kan. Ya saya katakan sebetulnya PSSI membuka regulasi seperti itu, tetapi PSSI juga tidak menggunakan kesempatan itu untuk ikut AFF itu kan gitu. Oke. Terakhir nih, kalau kemudian keputusan STY untuk menarik diri dari AFF yang kemudian digarisbawahi oleh PSSI ini merugikan ekosistem persepak bolaan Indonesia, akankah ada kemungkinan mengevaluasi persoalan ini di dalam forum PSSI? Ya, terus terang pengambilan keputusan kemarin kan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua Umum, kabarnya bersama Wakil Ketua Umum, Sekjen dan Direktur Teknik. Pengurus harian lah ya. Ya, kabarnya mereka mengambil keputusan itu. Tentu nanti di dalam kongres rapat Esko yang lebih besar, kita akan tanyakan itu
kita punya hak untuk bertanya itu, dan ketika di kongres mungkin bisa jadi peserta kongres akan melakukan hak bertanya itu kan gitu kan. Saya pikir wajar saja karena kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua keputusan kita ini kan untuk kebaikan kan gitu kan. Itu aja. Tapi Mas Haruna sebagai EXO masih optimistis kan sebetulnya ekosistem sepak bola Indonesia bisa diperbaiki ke depan. Bisa lebih maju, bukan diperbaiki lah. Saya yakin, kenapa? Karena semua kalangan sepak bola di internasional itu berharap Indonesia ini akan lebih baik dan pasti bisa lebih baik kan gitu. Indonesia dipercaya jadi host Piala Dunia U20. Itu kan tentu dikandung maksud ada harapan besar dari masyarakat internasional sepak bola ini kepada Indonesia. Nah, karena arahnya ke sana, tentu saya harus punya optimisme yang tinggi bahwa Indonesia pasti akan lebih baik lagi. Ya, makasih ya Pak Haruna. Siap. Ini perbincangan yang luar biasa dan karena itu kita bisa mengungkap banyak hal, beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pembinaan persepak bolaan di Indonesia. Makasih Mas Haruna, mudah-mudahan tidak kapok. Tidak kapok dibully netizen, tidak kapok berbincang dengan kami. Ampun. Di Ngopini Arif Afandi. Ampun.